Hai sahabat cerita musafir, kita berjumpa lagi di kesempatan yang baik ini. Beberapa waktu ini sama-sama kita mengetahui kita berada dalam masa-masa yang memprihatinkan. Kita sedang menghadapi pandemi, sehingga kehidupan kita berbeda daripada yang sebelumnya. Kita sedikit berprihatin tentang kehidupan kita yang tadinya tertawa bebas, tapi kita harus menahan. Nah, sehingga juga banyak informasi, rumor, gosip yang mengatakan bahwa hari-hari ini merupakan hari-hari menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, dan isu tentang antikristus akan muncul. Tetapi apakah demikian keadaannya? Apakah memang akhir zaman itu belum tiba ya? Nah, kali ini cerita musafir ingin menyampaikan ulasan dari Alkitab. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari Ibrani pasal 1, ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat ini mengatakan hanya ada dua zaman, yaitu zaman dahulu dan zaman akhir, di mana pemisahannya ditandai dengan kehadiran Yesus Kristus. Jadi, pada saat Yesus hadir di muka bumi, mati, dan bangkit lagi, itu Yesus menjadi tanda bagi kita, kemudian kita masuk di zaman akhir. Jadi sebenarnya zaman akhir itu nggak perlu ditunggu, teman-teman. Kita sudah berada di zaman akhir. Terus kalau begitu, siapa dong antikristusnya? Ya kan? Itu kan menjadi pertanyaan. Tapi apa yang Alkitab katakan? Karena kita semuanya harus kembali ke Alkitab, karena itu adalah pedoman bagi keimanan kita. Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasal 4, ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi sahabat, kalau kita memperhatikan ayat ini, mereka yang menerima Yesus, maka kita memiliki roh Kristus dalam diri kita. Namun bagi mereka yang menolak Kristus, dialah yang disebut antikristus. Jadi antikristus di sini, sahabat, bukan hanya pribadi tertentu, tetapi bisa siapa saja yang tidak menerima Kristus. Itulah antikristus. Jadi antikristus tidak perlu ditunggu-tunggu, dan Alkitab dengan jelas sudah mengatakannya. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita bersama. Apakah kita mau terima Kristus atau kita menjadi antikristus? Pilihan ada di tangan kita. Alkitab sudah mengatakannya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kiranya cerita musafir kali ini dapat memberkati kita semua. Haleluya. Amin.